Halo semua, selamat pagi and welcome back di Morning Buzz. Hari ini tepat di tanggal 18 Februari 2026, jadi kita tahu dong hari ini merupakan hari yang spesial untuk semua umat Katolik karena hari ini adalah masa di mana kita memulai masa pantang dan puasa. Pas bertepatan di hari Misa Rabu Abu. So, jangan lupa ya semua untuk datang ke Misa Rabu pada hari ini. Nah, sebenarnya masa Misa Rabu ini itu tuh mengingatkan kita mengenai segala persiapan yang udah pernah kita lakukan sebelumnya. Persiapan kita tuh sebenarnya bukan dari beberapa hari yang lalu. Apalagi mungkin kalau kita hitung-hitung dimulai dari pada saat gue pun mulai mencaringkan apa yang kiranya pengen gue sharingin di setiap harinya. Justru masa persiapan itu dimulai pada saat kita memulai kehidupan kita. Setiap kali pertobatan, setiap kali rekonsiliasi, setiap kali perdamaian, itu justru merupakan sebuah persiapan kita. Menata kehidupan kita dan menata setiap keputusan yang kita ambil, apakah sesuai dan tidak sesuai, dan tentunya mempersiapkan jalan kita menuju dalam kerajaan surga. Tentunya kita semua mengarah pada sebuah keselamatan dong. Gue denger deh bisikan Tuhan pada hari ini, dari hari Rabu ini, justru yang ingin diingatkan adalah kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Diambil dari Yoel 2 ayat 12. Kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Menurut gua, jujur dari pengalaman kehidupan gua, ini merupakan momen yang menurut gua cukup sentimen. Karena kembalilah padanya itu sebenarnya dalam berbagai macam bentuk. Terkadang, contoh dari kehidupan gua sendiri, di sini gua berdoa justru pada hari Rabu ini, khususnya di depan nyokap gua. Karena gua pun pernah mengalami masalah di mana gua punya pertikaian besar dengan nyokap gua. Hal itu bukanlah hal yang mudah. Karena pertikaian itu bukan hanya mungkin posisi gue dengan nyokap gue. Tapi di luar sana gue yakin ada pertikaian-pertikaian yang tentunya kalian sendiri sulit untuk bisa memaafkan apa yang pernah kalian perbuat dan juga apa yang pernah kita perbuat terhadap orang-orang lain pada saat proses itu terjadi. Tapi yang harus diingat adalah pada saat kita kembali kepadanya, terkadang orang-orang di sekitar kita, bahkan pada proses kehidupan gue, nyokap gue sendiri pun dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengembalikan gue kepada Yesus itu sendiri. Kembali kepada Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Itu adalah hal yang menurut gue merupakan salah satu keputusan terbesar kalian. Dan mengambil keputusan untuk bisa kembali kepada jalan Tuhan, artinya adalah kalian siap melangkah dari kenikmatan duniawi dan siap melangkah menuju pada kebenaran Kristus. Kembali kepadanya kadang kita harus melalui segala proses yang berat. Terkadang harus adanya perpisahan, harus adanya pertikaian, harus adanya berantem, harus adanya juga konflik. Tapi setelah itu, justru pada saat kita menyadari dan mendapatkan pembaruan, disitulah ketika Yesus bekerja dan menyadari kita sebagai pribadi yang baru, kita sebagai pribadi yang matang, yang kiranya siap diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini pun juga sebenarnya Tuhan pun juga mengingatkan, Tuhan pun juga kembali membisikkan melalui bacaan firman pada hari ini. Diambil dari Matius 6 ayat 1-6, 16-18. Yesus mengingatkan, jangan beriman demi dilihat orang lain, tetapi tulus di hadapan Allah. Jadi pada saat kita mengalami proses kehidupan kita, di saat kita ingin kembali kepada Yesus, kita harus benar-benar tulus. Bukan karena, mama bilang kamu harus kembali pada jalan Tuhan, ingat 10 perintah Allah. Papa bilang kamu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Oh, kata bos kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu. Janganlah kita melakukan sesuatu karena kita pengen dipandang orang, atau karena kita ingin dilihat orang. Justru bagaimana kita mengubah diri kita karena prinsip dan hati kita yang terinsik dan juga disentilah istilahnya oleh Tuhan, itu adalah momen di mana kita bisa melangkah maju, melangkah ke depan, dan mengubah kehidupan kita lebih baik daripada kita dipandang orang lain. So, semuanya hari ini merupakan salah satu challenge nih. Gimana kalian menghadapi masa pantang dan puasa kalian? Apakah kalian juga bisa kuat selalu dalam menghadapi segala godaan duniawi? Dan maukah kalian kembali kepada jalan Kristus? Oke, yuk sebelum kita tutup, mending kita doa bareng-bareng yuk. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, hari ini merupakan hari yang spesial di mana kami semua akan mulai memasuki masa pantang dan puasa. Kami tahu segala yang kami lakukan pada saat ini berdasarkan dari segala bentuk kemampuan kami, tapi bukan hanya melalui segala bentuk kemampuan kami, juga merupakan panggilan dari hati kami untuk sungguh-sungguh menyatakan apa yang kiranya ingin kami lakukan, kami pantangkan, kami puasakan, supaya lebih mempersiapkan diri kami menyambut keselamatan-Mu di hari Paskah nanti. Kami mohon penyertaan-Mu selalu ya Bapa, biarlah di dalam segenap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau mau selalu menyertai kehidupan kami, Engkau mau selalu membentuk kami menjadi pribadi yang baik, dan biarlah pada saat ini pun kami selalu merasa terpanggil untuk selalu mengikuti jalan-Mu dan kembali pada jalan-Mu sajalah. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau selalu menjadi bentuk keselamatan dalam hidup kami, dan sertai kami selama aktivitas kami pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk semua, mari kita jalani hari kita pada hari ini, dan tentunya selamat pantang dan puasa ya. Stay strong semua.